Nah, dokter, kita mau lanjut tanya lagi, dok. Berdasarkan apa yang kita browsing gitu ya, dok, di media sosial berapa hari ini, orang-orang ternyata lagi rame banget nyari tahu tentang Pfizer dan Moderna, dok. Karena katanya dok, ini vaksin dengan tingkat keampuhan paling tinggi gitu, dok. Nah, boleh nggak sih dijabarin menurut dokter Koko apa sih yang perbedaan dari dua vaksin ini, atau karakter apa sebenarnya yang paling khas gitu ya dari dua vaksin ini? Mungkin dokter Koko mau jabarin keampuhannya sebesar apa, atau efek sampingnya ada apa aja, atau mungkin juga keampuhannya terhadap varian Delta, karena kan katanya varian Delta lebih mudah menular gitu ya. Berbahaya gitu ya. Enggak, dokter Koko? Jadi jawaban saya masih yang di awal ya. Jawaban besarnya adalah vaksin mana yang bagus yang ada. Jadi kalau kita lihat sebaran vaksin di Indonesia itu sudah paling tinggi persentasenya di daerah Jakarta, disusul Jabodetabek barangkali dan beberapa kota besar yang lain. Jadi kalau teman-teman Detikers ini mungkin ada yang mendengarkan di Aceh, mungkin ada yang di Kalimantan, Sulawesi, di Nusa Tenggara, Maluku, Papua, mungkin akan menerima dosis vaksin macam vaksin, nama vaksin yang mungkin berbeda-beda. Itu dulu. Vaksin manapun yang Anda terima, yang teman-teman akan mendapatkan panggilan untuk disuntikan, ya sudah. Itu adalah yang terbaik yang ada yang saat ini. Ya, itu dulu poin-poin pentingnya yang pertama. Terus yang kedua, saya sendiri kalau saya mungkin bisa cerita dari yang saya rasakan saat disuntik Sinovac di awal itu, di Januari, di Februari, kemudian disuntik Moderna di awal Agustus. Di awal Agustus itu saya suntik Moderna. Nah, di suntikan Sinovac ini yang saya rasakan adalah lebih banyak ngantuk, lebih cepat tidur, kemudian lebih lapar. Jadi 2 kali disuntik Moderna itu saya rasakan lapar, kemudian ada episode menggigil sekitar 1-2 hari, disuntikan dosis kedua pada Sinovac. Nah, kalau di Moderna itu saya merasakan memang gejalanya berasa lebih berat, ya, dan lebih beratnya itu dalam konteks badan itu rasanya senut-senut, ngilu gitu. Berasa memang levelnya di atas dari yang saya rasakan pada saat disuntik Sinovac. Dan ini kan sebenarnya adalah kita kategorikan sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang mestinya dipantau dan dilaporkan ke teman-teman di Komnas KIPI. Baik di pusat dan juga di daerah, karena ini kan orang bisa merasakan berbeda-beda ya. Ada yang merasakan nyeri di tempat suntikan, ada yang merasakan kayak demam, ada yang menggigil, ada yang rasanya malas makan, mual, ada yang malah kayak saya lebih lapar gitu. Jadi hal-hal seperti ini harusnya tersimpan dalam database kita secara nasional dalam pantauan Komnas. Ada namanya Komnas KIPI. Itu yang harus dielaborasi supaya semua orang menjadi lebih safe dalam program vaksinasi ini. Nah, dokter, tadi kan dokter sempat cerita tipis-tipis nih soal pengalaman kemarin ketika dapat vaksin booster Moderna. Mungkin buat pondasinya dulu kali ya buat teman-teman Detikers, bahwa sekarang kita mulai menerima dosis 1 dan 2 vaksin Moderna, ya? Bukan kita sih, kita kan udah. Lebih tepatnya adalah beberapa teman-teman di luar sana yang sana belum divaksin. Yes. Kecuali nakes, karena nakes-nakes yang sudah dapat dosis 1 dan 2 itu mereka sekarang dapat dosis ketiga. Yes, betul sekali. Pakai vaksin Moderna. Betul. Tapi berdasarkan info yang aku dapat sih dari Kementerian Kesehatan, booster atau dosis 3 ini memang cuma diperuntukkan nakes. Jadi kalau kita masyarakat non nakes memang dapat dosisnya cuma 1 dan 2. Betul. Gitu. Nah, ini menarik dok, karena aku dapat beberapa cerita-cerita juga gitu ya, termasuk dari nakes yang sudah dapat dosis ketiga pakai Moderna. Mereka juga sama dok, katanya efek sampingnya lebih nendang. Ada yang menceritakan mereka 2 hari kemudian dia baru bisa balik lagi beraktivitas normal setelah disuntik. Tapi ada juga sih yang katanya biasa aja, cuma tipis-tipis aja katanya, berasa kayak pegel-pegel gitulah. Nah dok,
Sampai saat ini ada nggak sih dok penjelasannya kondisi seperti apa yang membuat orang semakin berisiko berpotensi besar merasakan efek samping yang lebih berat ketika sudah disuntik Moderna dok? Mengingat sekarang Moderna sudah mulai didistribusikan untuk masyarakat non-nakes, mungkin bisa dokter jabarkan juga apa sih yang perlu disiapkan nih biar badannya fit gitu ya, cepat fit lagi setelah ada efek samping, which is normal ya ada efek sampingnya. Mangga dokter Koko. Tunggu, saya mau koreksi nih. Jadi bukan normal terjadi efek samping, atau mungkin bukan efek samping ya, tapi KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi apapun itu sebenarnya harusnya terlaporkan, ya. Entah itu pasiennya, penerimanya ini mengalami demam, entah itu nyeri di suntikan, nyeri di tempat suntikan, ya. Saya dulu waktu Moderna itu nyeri tuh 2 hari di tempat suntikannya, dan itu kan harusnya terdata, ya. Jadi bukan normal, mungkin lebih ke banyak kita temukan, tapi itu bukan hal yang normal, harus terdata, karena nanti tetap perlu dipantau. Nah, dari awal waktu saya sempat susun buku panduan handbook, dan juga modelnya e-book juga mengenai vaksin. Itu berlaku kita rilis itu di bulan Januari. Di bulan Januari itu dipakai untuk persiapan vaksin Sinovac. Tapi kalau saya lihat literaturnya sekarang, saya pikir tetap bermanfaat rekomendasi yang ada di buku itu untuk vaksin yang lain, baik itu AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Di buku itu memang ada banyak sekali item yang saya sampaikan, tapi untuk langsung pada konklusinya mungkin ada 5, dan tetap kami sampaikan sekarang untuk dilakukan oleh teman-teman semua. Pertama itu adalah jangan maju vaksin kalau kondisi badan lagi nggak fit, itu dulu. Jadi bukan karena tanggalnya itulah kemudian kita harus patuh banget sama tanggal, tapi harus lihat kondisi badannya, kondisi fisik kita pada tanggal mau divaksin itu. Kenapa penting untuk melihat kondisi fisik? Karena lihat bagaimanapun tetap saja ada namanya pasien-pasien dengan yang tergolong asimptomatik, pasien COVID tanpa gejala, atau dengan gejala yang ringan, ya, dengan gejala yang ringan, mungkin kayak sedikit hangat badannya, ada rasa mual, dan itu harus diperhatikan. Jadi kalau misal kenapa kita harus pandai-pandai menilai bahwa badan kita ini fit benar atau enggak, ya karena itu tadi ada kondisi-kondisi pasien COVID dengan asimptomatik atau dengan gejala yang sangat ringan. Dan ini berisiko karena dia sudah ada virus di dalam badannya, jangan ditambah lagi dengan virus yang dimatikan tadi. Inflamasinya bisa lebih berat, peradangan yang dirasakan oleh pasien itu, penerima vaksinnya bisa lebih berasa, radangnya bisa lebih berasa, lemesnya bisa lebih berasa, dan ada risiko yang lain juga yang tentu kita harus lebih pantau lagi. Di beberapa case, misal untuk AstraZeneca itu ada warning bahwa tolong hindari betul asap rokok dan komponen-komponen lain yang rentan membuat pengentalan darah. Karena memang ada laporan, meskipun jumlahnya sedikit, saya kurang yakin berapa angkanya, tapi sekitar 15 orang dari sekitar 1 juta penerima, ya, yang ada risiko mengalami pengentalan darah. Ini memang angkanya kecil, tapi kita harus hati-hati. Makanya saya wanti-wanti, tolong jangan merokok, tolong kita kurangi gula dan gorengan. Anggaplah nggak bisa seterusnya, tapi setidaknya sekitar 1-2 minggu lah sebelum vaksin dan 1-2 minggu setelah vaksinasi. Itu poin kedua, ya. Poin ketiga, makan minumnya, nutrisinya harus bagus supaya imunitas yang terbentuk itu benar-benar jadi total gitu, optimal dia jadinya. Jadi sayuran, buah, ikan, tahu, tempe, telur, kemudian susu, ya, itu juga kita perlukan. Kalau enggak yang malas dengan semua itu, ya mungkin akhirnya dapat bantuan dari suplemen. Mungkin yang kalau saya sih
Kalau saya mengusungnya ya vitamin D, tapi nggak usah dosis yang ribu-ribuan juga, ya nggak usah sampai 10.000. 1.000 aja atau 400 unit yang lazim ada itu di pasaran juga boleh, gitu. Itu 3 tips. Tapi yang paling penting yang saya lihat adalah jangan membuat klaster baru dari vaksinasi. Jadi kita lihat animo masyarakat kan tinggi ya untuk vaksinasi itu. Di beberapa tempat, meskipun sudah disediakan penanda-penanda jarak nih oleh tim vaksinator dan para pelaksananya, itu kadang-kadang kan masyarakat jebol tuh, akhirnya kan rapat lagi mereka. Padahal vaksinasi sampai mulai dari misal tanggal 1, maka mungkin kita akan menunggu beberapa minggu sampai kekebalan mereka terbentuk. Jangan sampai di antara kerumunan itu ada yang lagi COVID, malah bisa nyebarin kan. Dan itu yang harus hati-hati kita. Jadi ya begitulah.